Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kepriadi Dwi Putra, NIM 1908956, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesrek Kesehatan Rekreasi, Prodi Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu Anatomi Terapan tentang pensyarafan organ endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, darah, dan organ panca indera. Yang pertama, neuron. 1. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespon seluruh kejadian di sekitar kita, tapi juga mengirim, menerima, dan mengartikan informasi. Dan semua bagian tubuh sel saraf yang disebut neuron adalah sel yang membentuk setiap jaringan saraf. Mereka bekerja dengan tindakan kimia dan listrik yang memungkinkan transmisi sinyal dibutuhkan kita, serta saraf seperti kawat yang mentransmisikan gerak ke seluruh tubuh. Serat ini ditutupi oleh zat yang disebut myelin. Myelin melindungi serat saraf dan membantu pengiriman pesan berjalan cepat melalui neuron. Jaringan saraf selalu bekerja dan memiliki arah yang berbeda. Misalnya, saat Anda menyentuh piring panas, saraf mengirim informasi dari jari Anda ke otak atau sistem saraf pusat untuk merasakan sensasi panas. Saraf motorik mengkoordinasikan gerakan tubuh yang disadari yang akan langsung merangsang otak Anda. Selanjutnya, saraf sensorik bereaksi terhadap rangsangan dari luar dan memungkinkan Anda merasakan sensasi seperti panas, dingin, dan nyeri. Saraf otonom mengatur fungsi yang tak sengaja seperti detak jantung, berkeringat, dan pencernaan, serta mempengaruhi aktivitas organ dalam. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi pada olahraga. Sering kesemutan, kram, dan kebas bisa jadi tanda awal penyakit neuropati atau gangguan saraf tepi. Neuropati bisa dicegah salah satunya dengan melakukan neuromove atau gerakan olahraga untuk mencegah neuropati yang dikenalkan oleh merek bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosis dan ahli olahraga. Senam neuromove sama dengan olahraga lain, tetapi gerakannya didesain khusus untuk memperbaiki fungsi sel saraf. Gerakannya antara lain menyilang batang tubuh, koordinasi bola mata, tangan, dan keseimbangan, serta fokus pada peregangan atau stretching. Contohnya melakukan gerakan tangan seperti menggambar angka 8 di udara dan mata fokus pada gerakan tangan. Menurut penelitian, gerakan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, memori atensi, dan koordinasi. Seperti olahraga pada umumnya, neuromove harus dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pertandingan peregangan. Sama dengan melatih fleksibilitas, sehingga sangat baik untuk mencegah neuropati. Senam neuromove bermanfaat untuk memperbaiki sirkulasi darah di seluruh tubuh, memperbaiki fleksibilitas sehingga dapat mengurangi penjempitan saraf yang bisa menyebabkan neuropati. Selanjutnya, endokrin. Selama berolahraga, tubuh membutuhkan energi dan penyesuaian fisiologis tubuh. Caranya dengan mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Berolahraga mengakibatkan kondisi internal tubuh berubah sehingga sulit mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh atau hemostatis. Dengan sendirinya, pengaturan hemostatis tubuh dilakukan oleh sistem saraf endokrin atau mengatur metabolisme melalui hormon. Genitalia masculinae.
Berolahraga secara teratur membuat seseorang akan menjadi lebih bersemangat dan terlihat. Olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan, stres, dan ketakutan, terlebih dapat mengganggu kenikmatan hubungan intim. Gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab dapat meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki, sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal meningkat. Hormon testosteron ini merangsang produksi sperma. Olahraga juga dapat menambah gairah seksual karena dipengaruhi oleh baiknya hormon testosteron. Selanjutnya, genitalia feminae. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemauan seks, dan juga dapat menguatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga. Karena itu, pelatih tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba. Hanya diperlukan perhatian pada kekurangan zat besi saat menstruasi, karena ditakutkan gejala kurang darah pada wanita menopause berhenti menstruasi. Terjadi produksi estrogen rendah dan peningkatan gonadotropin serum. FSH dan LH, rasa panas atau hot flash, memancar dari badan ke wajah wanita menopause. Tapi bagi wanita berolahraga itu tak seberat wanita yang tak berolahraga. Apabila hot flash akibat diferensiasi estrogen, dapat diprogesteron setelah olahraga yang dimungkinkan mengurangi diferensi estrogen. Apabila disebabkan oleh peningkatan olahraga dapat menurunkan LH. Penelitian menemukan bahwa menopause dapat diperlambat oleh olahraga. Hematologi. Yang pertama, eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap mililiter darah mengandung rata-rata sekitar 5 miliar eritrosit atau sel darah merah, yang secara klinis sering dilaporkan dalam hitung terdapat 5 juta per milimeter kubik. Eritrosit berbentuk lempeng bikonkaf yang merupakan sel gempeng berbentuk piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencengkung seperti sebuah donat, dengan bagian tengah mengempeng, bukan berlubang, dengan diameter 8 mm, tapi luar tebalnya 2 mm dan bagian tengah 1 mm. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedis. Dalam keadaan normalnya terkandung 4x10 hingga 11x10 sel darah putih di dalam seliter darah manusia dewasa yang sehat, sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 atau rata-rata 8.000 sel darah putih. Dalam kasus leukemia, jumlahnya dapat meningkat hingga 5.000 sel per tetes. Sebagai tambahan dari leukosit berbentuk tak beraturan, tampak sel darah merah dan banyak keping darah berbentuk lempeng kecil. Yang ketiga, trombosit berukuran sekitar 1-4 mikron. Bagian selnya membentuk seperti piringan, dan trombosit tidak memiliki inti sel. Walaupun tidak memiliki inti, trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena memiliki kandungan RNA di dalam sitoplasmanya. Diameter selnya bersekitar antara 2-3 mikro. Trombosit memiliki sistem membrannya 3 lapis atau trilaminar, dan sistem membran yang memiliki ruang atau kanilikule. Membran ini berfungsi sebagai pelindung trombosit dari lingkungan luar sel. Membran trombosit ini
kaya akan fosfolipid yang akan membantu dalam proses pembekuan darah. Pada bagian submembran trombosit terdapat komponen mikrofilamen yang disebut trombositin. Komponen ini memiliki fungsi seperti antomiosin yang berperan dalam kontraksi otot. Dalam sitoplasma, trombosit terdapat berbagai organel dan struktur penting lainnya. Antara lain adalah mikrotubulur, noklenda, lisosom, granula, dan lain-lain. Antigen trombosit. Pada permukaan trombosit juga ditemukan antigen penting yang merupakan penyebab penyakit autoimun terhadap trombosit. Antigen ini disebut human platelet antigen atau HPA. Panca indera. Yang pertama, mata, di mana kolagen adalah 10 komponen utama dari sklera. Penelitian menjelaskan bahwa pada mata emetropia, pemasangan aksis bola mata dikompensasi dengan peregangan dari otot ciliaris, zanula, dan lensa yang membuat kekuatan refraksi lensa berkurang atau lebih pipih. Namun, jika kompensasi tersebut berhenti terjadi, maka mata tersebut mulai mengalami miopia. Hilangnya kompensasi tersebut diduga karena ada perubahan pada otot ciliaris. Ketika teregang, otot-otot polos pada tubuh seperti pembuluh darah dan kantung kemih memiliki kecenderungan menjadi hipertrofi. Begitu pula dengan otot ciliaris. Otot ciliaris yang tebal tersebut menghambat pemipihan lensa untuk menyesuaikan dengan pemasangan akses bola mata. Disinilah peran dari vitamin D, di mana vitamin D juga memiliki peran anti-hipertrofi pada otot ciliaris, seperti perannya untuk mencegah hipertrofi. Otot polos lainnya seperti kantung kemih, sinar matahari, atau berolahraga dapat membantu sintesis vitamin D. Dan provitamin D yang ada di dalam tinggi intensitas cahaya. Tingkat perlindungan terhadap miopia juga semakin meningkat. Selanjutnya, telinga. Intensitas suara diukur dalam satuan desibel atau dB yang dimulai dari skala ODB, dari skala 0 dB hingga lebih dari 180 dB. Intensitas suara diukur secara logaritma dengan rumus intensitas atau dB sama dengan 20 logaritma atau tekanan suara atau referensi. Suara 20 dB akan memiliki intensitas 10 kali lebih keras dibandingkan 0 dB, dan 40 dB memiliki intensitas 100 kali lebih keras dari 20 dB. Intensitas suara dapat dikatakan aman apabila kurang dari 85 dB. Suara yang lebih dari 85 dB akan menyebabkan gangguan pendengaran secara bertahap. Ini juga termasuk dalam olahraga. Jika pendengaran saat berolahraga lebih dari 80 dB, maka itu akan rentan terkena gangguan pendengaran. Intensitas suara saat berolahraga lebih 60 dB. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.